Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak, Ibu, Saudara bergabung di dalam ibadah pada awal tahun 2023 ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Rapat Majelis. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan persidangan pleno pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Gereja GKJ Bambu Tegalrejo. Bagi warga jemaat yang memiliki kepentingan gerejawi, mohon menghubungi majelis dan diseyogyakan dalam bentuk tertulis. Tuhan memberkati. 2. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Sarjinem Suntono, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 di Rumah Sakit Bethesda pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari Balai RW Jelagran, Yogyakarta, dan akan dimakamkan di makam Kuncen Lama. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ralat pengumuman. Di dalam minedar rapat majelis pleno tertulis dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2023 diperbaiki atau direvisi menjadi dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 4. Himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman dari Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kebaktian ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan untuk memuliakan Tuhan yang diambil dari lagu rohani. Semesta bernyanyi.
kita sungguh bersyukur karena diberikan berkat Tuhan boleh menapaki di tahun baru di tanggal 1 Januari 2023 dan bertepatan di hari Minggu. Oleh sebab itu mari bersama kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kita awali ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita, yang kasih setianya senantiasa menuntun memberkati, sehingga kita senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memuji, memuliakan nama Tuhan, mengawali rangkaian syukur kita. Kita persiapkan Kidung Jemaat 331, kita akan pujikan bersama-sama. Saudara terkasih, mari kita sungguh mengingat akan kasih setia Tuhan, dan di tahun yang baru ini tentunya kita punya semangat dan kekuatan yang baru pula untuk menjalankan kasih. Maka di awal ini kita diingatkan, dan mari kita melihat kembali sabda Tuhan bagi kita sekalian, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Katanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tugas panggilan kita yang tidak mudah tentunya di tengah situasi tantangan kehidupan di mana kasih semakin dingin, kasih semakin menjauh, bahkan kasih seringkali ditinggalkan karena tidak populer. Maka kita diajak bersama menghidupkan kasih itu dalam keseharian kita, sehingga ketika kasih itu hadir mencipta kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kita. Seringkali kita belum mampu mewujud nyatakan, oleh sebab itu mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Sepanjang tahun yang telah kami lewati ya Tuhan di tahun 2022, jika itu ditayangkan secara jelas, maka seringkali kami mengingkari panggilan kasih kami dalam hidup ini. Namun kami bersyukur masih diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kami menapaki hari ini, hari baru pemberian Tuhan, terlebih di tahun baru yang Tuhan izinkan bagi kami boleh menikmatinya. Tentu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami, oleh sebab itu berkatilah langkah-langkah kehidupan kami, agar kami dalam mengejawantahkan kasih dalam keseharian kami sungguh nyata dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah permohonan kami kepada Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hitung jemaat 358. Kita akan pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, datang kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan kita, maka janji setianya senantiasa menolong dan menuntun kita untuk memasuki rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Meskipun kita juga punya rancangan-rancangan kehidupan, tetapi mari kita selaraskan dengan rancangan-rancangan Tuhan yang tentunya jauh lebih indah, karena Tuhan lebih mengetahui kehidupan kita seutuhnya. Maka berita anugerah saat ini dinyatakan di Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 yang demikian sabdanya bagi kita sekalian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah yang kita pegang, janji setia Tuhan bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Namun kadangkala karena ambisi dan ego kita tidak selaras dengan rencana dan rancangan Tuhan, sehingga kita mengambil jalan-jalan kita sendiri dan kadangkala kita terjebak pada jalan-jalan kita sendiri. Oleh sebab itu kita bersyukur dan mari kita dasari, mohon segala sesuatu yang kita putuskan dan rancangkan kiranya Tuhan menuntun dan memberkati agar selaras dengan kehendaknya mendatangkan damai sejahtera. Kita terima dengan penuh sukacita nyanyian Kidung Baru 119. Kita akan pujikan bersama dengan sikap berdiri. Kita bersaat teduh, mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ibadah ini diberikan waktu dan kesempatan yang juga seluas-luasnya untuk kami boleh mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Di tengah segala keringkihan kami sebagai manusia, kami sadar kami membutuhkan tuntunan, kami membutuhkan terang yang sejati. Oleh sebab itu, sabdamu kami yakini menjadi terang yang sungguhnya, sehingga kami mampu memilih dan memilah langkah-langkah mana yang harus kami tempuh untuk memasuki di tahun 2023 agar selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus dimampukan tidak hanya kami menikmati mendengarkan, namun mengejawantah dalam keseharian kami. Dengan penuh rasa syukur kami sambut pewartaan sabdamu, karena semua berlangsung dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Cukup panjang, tapi saya harap kita semua tidak ngantuk, karena setelah tahun baru pasti lelean begitu. Nah, maka mari kita perhatikan bersama.
Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian yang demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silakan untuk menyapa kanan kiri, belakang, depan, mengucapkan selamat tahun baru, selalu sehat, diberkati Tuhan. Bagi yang baru pertama kali atau ibadah di GKJ Bangku, selamat datang. Mungkin ada yang baru pertama kali. Dan karena ibadahnya ini ngedur dalam bahasa Jawanya, maka ternyata multimedianya juga ikut sakit. Nah, yang di depan jenengan itu sedang sakit, mohon maaf gitu. Mohon maaf, yang dijaga ini juga mungkin karena tadi malam ngedur juga, dan sehingga tampilannya juga mungkin keliru apa yang dinyanyikan dengan yang ditampilkan itu bukan ya karena human hero. Jadi
kita ternyata punya kelemahan, punya keringkihan. Manusia jagane teknologi, ternyata teknologi ini ngapusi gitu. Itu bisa sangat mungkin. Maka kalau manusia berharap pada manusia, apalagi mengharapkan pada teknologi, ya sebetulnya nanti bisa kecewa kan gitu. Nah, oleh sebab itu waktu ini kita akan merenungkan bersama kalau khotbah atau temanya yang kita hayati itu soal waktu, bagaimana soal pengharapan dan soal berkarya memasuki tahun 2023, bagaimana kita menyikapi. Maka kita tertolong melalui bacaan pada kesempatan saat ini. Kenapa bacaannya malah akhir zaman? Biasanya yang menjadi kontradiksi dalam kehidupan kita itu soal bisa ditayangkan, Mbak Kira, semoga tidak Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, seandainya jika surga dan neraka itu tidak ada, kira-kira panjenengan tasih sregep ke gereja apa tidak? Masih sregep berdoa atau tidak? Halo? Jika tidak ada surga dan neraka, apakah panjenengan tetap setia membaca kitab suci? Apakah panjenengan tetap akan mengamalkan ajaran Tuhan Yesus jika kamu ditampar pipi? Berikanlah, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi yang. Kira-kira masih dilakukan apa tidak? Ya Pak Pendeta, mumpung tidak ada surga dan neraka, ya sakarep-karep saya. Wong nggak ada tujuannya kok. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Akankah terjadi kedamaian atau sebaliknya? Nah ini renungan yang menurut saya sangat menolong sekali. Tetapi faktanya kita seringkali hidup ini kan untuk dapat surga kan gitu. Padahal kalau itu dalam terjemahan yang saya hayati, Tuhan itu ibaratnya itu sebetulnya mendidik kita. Adanya surga dan neraka itu tempat yang terbaik bagi siapa saja yang merespon panggilan Tuhan sebetulnya. Tuhan itu sebenarnya sayang banget gitu loh. Dan surga itu boleh dibilang itu sebetulnya hadiah, tetapi bukan tujuan, tetapi mendidik supaya yang dididik ini mengerti tentang kasih setia Tuhan. Contoh sederhananya sebetulnya begini. Panjenengan punya putra putri, punya anak, punya cucu. Ketika janjeni, ayo sinau sing sregep. Mengko nek entuk ranking 1 akan mendapatkan hadiah HP. Kira-kira anak kita atau cucu kita bagaimana? Tetapi tujuan utamanya si anak dalam pikirannya adalah HP. Tetapi orang tuanya apakah tujuannya HP? Tujuannya apa? Pandai. Dia mulai tekun, dia mulai belajar setiap hari menjadi habit, kebiasaan sebetulnya. Itu yang diharapkan orang tua, bukan HP-nya, tetapi kadang-kala ya kita itu begitu memahami surga dan neraka itu tujuannya memang bukan di HP-nya, di surganya. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan itu mendidik kita gitu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pemahaman kita masih dangkal soal kalau kita hidup ini soal upahnya saja, maka kita akan justru kecewa. Karena kecewanya bagaimana nyatanya yang punya pemahaman tentang surga dan neraka itu juga menimbulkan konflik dan kadang-kala menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Di slide selanjutnya, yang punya pemahaman bahwa surga dan neraka ada malah menciptakan sikap hidup ekstremisme kok nyatanya. Semua mengaku bahwa ahli surga, ya tak? Semua keyakinan, semua agama kan mengatakan begitu bahwa saya ahli surga. Ketika berjumpa dengan komunitas yang lain yang mengaku juga ahli surga, apakah rukun-rukun saja? Nyatanya justru terjadi konflik gara-gara rasa memiliki surga dan berhak menentukan dia masuk kalau gue ini sopo gitu. Tetapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seakan-akan ya nggak masalah sih tentang surga dan neraka, tetapi kalau pemahamannya ini keliru, lalu kemudian orang punya spiritualitas yang keliru juga, pemahaman yang keliru juga soal beragama, pemahaman juga yang keliru bagaimana mengikut Tuhan, maka sangat mungkin terjadi yang namanya ekstremisme, fundamentalisme yang sangat kuat, yang justru nanti berbenturan dengan pihak lain yang merasa bahwa ahli surga. Nyatanya yang terjadi mereka rela saling membenci
rela saling membunuh, rela saling melakukan apapun dalam rangka mempertahankan bahwa dirinya adalah ahli waris kerajaan surga. Dan itulah yang terjadi dalam dunia sekarang. Merasa bahwa ajaran saya paling hebat dan paling benar, lalu kemudian menjustifikasi yang lain, lalu percakapannya karena saking didorong oleh mempertahankan bahwa dirinya adalah ahli waris kerajaan surga, maka membunuh adalah sebuah hal yang lumrah dan wajar, karena nanti tempat tinggalnya di surga itu diambil alih. Loh, ini pemahaman yang bagaimana? Lalu justru akan memunculkan kesombongan spiritual, kesombongan iman yang justru ketika kita nanti menampaki di tahun 2023 yang merasa pede bahwa memiliki surga dan kemudian bersikap arogan terhadap yang lain, justru ini akan menimbulkan persoalan. Dan tahun depan, tahun 2023, tahun 2024 kan tahun-tahun politik, dan itu pasti akan dimunculkan. Dan ini sudah menggejala. Kemarin penolakan adanya Natalan. Tetapi ternyata di Korea juga sama saja. Pembangunan untuk masjid juga dilarang, bahkan dihajar habis-habisan, sama saja. Rupanya ketika sindrom mayoritas itu ada dalam siapapun juga, sikap arogan itu, sikap ekstrim itu seakan-akan menjadi muncul gitu. Dan itu memang sosiologisnya manusia. Tetapi justru kita diingatkan bersama pada bacaan kita di Matius ini, tertolong untuk ketika surga dan neraka itu tidak ada, bagaimana sih sikap kita? Apakah kita akan tetap melakukan kasihnya Tuhan atau tidak? Apakah itu tujuan kehidupan kita menurut Tuhan? Ataukah dalam pemerenungan kita melihat apa yang kita kerjakan, kita tidak melihat pamrihnya atau upahnya? Karena harusnya hidup kita itu kalau melakukan kasih memang tanpa pamrih, kan gitu. Karena Tuhan pun melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Oleh sebab itu dalam bacaan ini menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di slide selanjutnya, Allah yang peduli. Nah itu gambarnya yang atas niku napa? Tuhan Raja yang diagungkan, yang dimuliakan nggih. Tetapi di bawahnya napa? Kira-kira ya di slide berikutnya saja supaya jelas. Nah, kira-kira siapa itu? Konon ceritanya itu di sebuah negara ini patung yang dibuat ini sebetulnya patung Tuhan Yesus, homeless, tidak punya rumah Tuhan Yesus. Jadi di dunia yang katanya adalah milik kepunyaannya, kan saya khotbah minggu yang lalu di Natal, masih ingat apa mboten? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia, bahkan menolak dia. Saya ilustrasi ini lho sing Pak Budi kagungan Griya Gangsal ini lho. Masih ingat tuh? Mau pulang ke rumahnya malah ditolak oleh yang menjaganya. Lah rumah saya mungkin omahe sapa kan gitu. Karena nggak kenal terhadap pemiliknya. Nah, Tuhan Yesus digambarkan seperti itu, dan itu populer, sempat populer Bapak Ibu. Dan waktu itu karena dibuat mirip sekali, bahkan ada seorang polisi di sebuah negara itu ngusir. Dipentong-tong ternyata itu patung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus digambarkan sampai homeless, tidak punya rumah? Berarti apakah Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di kemuliaan Allah Bapa, dalam pengakuan iman kita bagaimana? Bukankah sudah naik ke tahta surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang seperti gambar di awal tadi? Tetapi kenapa ini gambarkan Tuhan Yesus masih tidak punya rumah di dunia, dan bahkan kedinginan, tidak punya siapa-siapa di situ. Nah, sedang ingin mengatakan apa? Bahwa sebetulnya Tuhan berinkarnasi itu terus-menerus untuk menolong manusia supaya tidak arogan, supaya tidak ekstrim, supaya tidak fundamentalis dalam memahami keyakinannya. Tetapi bagaimana terus dalam kerendahan hati, karena sebetulnya Yesus senantiasa melanjutkan karya-karyanya yang hidup dalam diri orang-orang yang memang membutuhkan uluran cinta kasih welas asihnya itu supaya terus diteruskan dalam kehidupan ini. Maka gambaran patung yang kemudian Yesus kedinginan, diselimuti, yang tidak punya rumah itu
Itu untuk menolong kepekaan kita. Katanya kita umat yang sudah diselamatkan, ahli kerajaan surga. Tapi mana kepeduliannya? Mana kita itu untuk melihat sesama dalam keringkihan-keringkihannya? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan kalau di Matius itu kan perumpamaannya Tuhan itu memisahkan antara kambing dan domba, itu untuk memudahkan cara berpikir saja, karena manusia itu kalau tidak dibuat begitu, tidak dibuat dikotomi itu, kalau abu-abu susah. Apalagi kalau perumpamaan ilustrasinya atau gambarannya itu seperti orang Jawa, panjenengan akan susah untuk memahami karena orang Jawa itu terlalu dalam dan susah untuk ditebak. Maka perumpamaan kalau di kitab suci ini karena budaya Helenis ya, itu biasanya jelas antara dikotominya merah sama putih itu jelas gitu. Tapi kalau di Jawa itu kan susah, jarang menggunakan yang tegas jelas, itu jarang. Tetapi sebenarnya juga dalam maknanya, tergantung konteksnya. Misalnya kalau Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan orang Jawa itu juga susah mulangi ngono ya ngono ning aja. Itu kan susah. Coba muridnya itu ngono ya ngono ning aja. Lah terus pripun Gusti kan gitu. Itu susah kan gitu. Tetapi konteks ini sedang mengatakan supaya jelas adanya, menolong para pembaca memahami bagaimana di posisi mana kita mau meneladan untuk mengikut Tuhan. Yang merasa arogan, yang merasa memiliki ahli kerajaan surga itu kan ini sindiran juga untuk orang Yahudi waktu itu, yang merasa keturunannya Abraham dan berhak mendapatkan kerajaan surga begitu. Dan justru Tuhan mengatakan, kamu yang jahat karena kamu saat aku lapar, saat aku telanjang, saat aku dalam penjara kamu tidak pernah peduli. Loh kapan Tuhan? Maka Tuhan mengatakan, lah pada saudaraku yang paling hina saja kamu tidak pernah peduli. Artinya kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan kasih, sama sekali tidak peduli. Bahkan seringkali terjadi permusuhan karena merasa bahwa golongannya adalah yang baik, golongannya adalah menjadi ahli kerajaan surga itu, sehingga tidak mau bersentuhan, tidak mau berinteraksi, apalagi menolong. Itu jauh dari harapan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di slide berikutnya, sebetulnya teks ini kalau saya mau urai banyak sebetulnya, tapi waktunya tidak mungkin karena di sini masih ada layat begitu, di sini masih ada pemakaman dan saya harus lanjut ke Solo juga. Nah, sebetulnya ada beberapa kritik. Kritik pertama soal pietis, kehidupan pietis, bahwa seringkali orang menganggap bahwa kalau sudah melakukan ritualnya, orang Kristen misalnya, wis aku PA, aku sembahyang, aku sudah melakukan pelayanan, lalu di luar pelayanan-pelayanan di luar gereja, tidak jadi majelis, tidak jadi pengurus, tidak jadi komisi, itu dianggap tidak sesuatu yang penting begitu. Yang penting itu soal itunya, sehingga seringkali terjebak pada ritualnya itu, sehingga peduli terhadap kesalehan sosial yang harusnya holistik itu tidak terjadi. Sebenarnya itu juga kritik terhadap teks ini yang sebetulnya orang Yahudi kalau soal ritual kan sangat luar biasa sekali. Siapa yang tidak taat pada hukum Taurat sangat taat sekali. Bahkan orang Yahudi itu sangat masih memegang itu soal makanan saja ditata sedemikian rupa Bapak Ibu. Tidak seperti kita di sana susah. Kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Lama, makanannya itu kan dikategorikan itu yang bersisik dan tidak kan gitu. Kalau hasil tangkapan kan ya, sehingga kalau yang bersisik boleh dimakan kan begitu. Kalau tidak bersisik tidak boleh dimakan. Jadi nek jenengan makan lele, pecel lele kalau di sana nggak laku karena tidak bersisik. Maka kalau orang Indonesia, aku tak jualan pecel lele yang Yahudi ora payu. Karena tidak makan itu kan gitu. Loh, masih ada darahnya juga nggak mau, maka tahu yang merah-merah itu, panjenengan yang suka itu, apa tahu apa? Yang dari darah ini tahu apa? Karen ya. Panjenengan itu seremen tau. Biasanya ya juga nggak boleh, tapi kita itu luar biasa sekali. Nopo-nopo dimakan kan gitu. Maka kalau kolesterolnya tinggi, lemaknya tambah, ya jangan disalahkan. Kadang-kala salah mengartikan sabda Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan kok Pak. Tapi kan ada terusnya, apakah segala sesuatu berguna? Segala sesuatu juga diperbolehkan, iya. Tetapi apakah segala sesuatu
membangun. Nah itu monggo nanti direfleksikan sendiri. Maka dalam teks ini sudah mengatakan pietis yang demikian justru tidak berdampak apa-apa. Justru akan terjebak pada kesombongan rohani yang justru jauh dari kehidupan realitas bagaimana harusnya kerajaan Allah itu dinyatakan dalam sikap kehidupan kita soal kepedulian. Maka teks ini ketika saya renungkan, kalau 2 tahun yang lalu saya sudah khotbah di bagian yang kedua ini, saya mencoba untuk menambah yang ini yang kadangkala di depan mata tapi kadang saya luput dari pemahaman bahwa rupanya ini sedang berbicara nek dadi wong Kristen, orang percaya untuk terus kerajaan surga itu bisa dinikmati, bisa kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Gusti ternyata tidak di sana jauh loh ternyata. Sampai saat ini itu rupanya seperti gambaran tadi bahwa Tuhan masih digambarkan tidak punya rumah, kedinginan, ternyata masih berinkarnasi dalam diri orang-orang yang membutuhkan itu, dan Yesus ada di situ. Kita pangkling. Nah, oleh sebab itu dalam kebersamaan ini kita diajak bersama bagaimana untuk kita menjadi komunitas yang peduli. Kalau bahasa Jawanya itu Pak, apa? Pak? Pangerten. Pangerten itu pripun? Halo? Kalau dalam bahasa Jawanya, pangerten itu jauh lebih dalam soal peduli. Pangerten itu mengandung maksud dia mencoba untuk memahami dari segala banyak sisi kehidupan. Jadi tidak hanya satu sudut pandang tetapi banyak sudut pandang. Contoh, kalau pulang kerja lagi marah-marah, orang yang pangerten das pundi? Halo? Nah, saya kan seringkali menyampaikan kan hidup ini soal, seringkali saya mengilustrasikan Bapak Ibu, hidup ini soal bagaimana kita menyalakan dan mematikan saja. On off, pinter-pinter on off. Mereka marah, kita halo? Off. Apa enak toh? Tapi kadang-kala kalau ini marah, kita dilokne, tidak terima, kita sederhana tapi nggak mudah. Apalagi soal menyangkut harga. Ini sudah dilukai Pak Pendeta, nggak terima Pak. Tak oyak tekaning pati, gue malah tekaning pati. Ini bagaimana? Maka ini menolong pangerten, monggo pangerten. Ketika pangerten ini dilaksanakan, enak sekali. Suasana kerajaan surga itu sungguh hadir karena menurut John Sabrino dan Juan Hernandez Pico, ini juga seorang teolog sekaligus sosiolog, dia meneliti bagaimana janjane efektifnya Injil itu diberitakan bagaimana sih. Apakah dengan khotbah seperti ini yang dulu memang efektif gitu. Tapi apakah sekarang efektifnya bagaimana? Rupanya efektifnya adalah menerapkan sikap kasih yang nyata. Bagaimana kita bersolidaritas, kita peduli kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu Injil pasti akan diterima dengan gembira. Maka sebetulnya nama lain dari kasih itu adalah solidaritas menurut John Sabrino, yang artinya kurang lebih begitu. Nama lain dari kasih yang mampu menggerakkan kaki, tangan, hati milik pertolongan pengorbanan bagi kepedihan, bahaya, kemalangan, bencana, penindasan, atau kematian orang lain, atau semua orang. Tujuannya adalah berbagi dengan mereka dan membantu mereka untuk bangkit menjadi bebas, menuntut keadilan, membangun kembali. Itu luar biasa sekali. Nek wong Kristen nglakoni niki pun to. Suasana kerajaan surga. Halo? Karena kita mengedepankan hidup yang pangerten. Pangerten itu memahami. Memahami itu enak. Seandainya dunia ini saling pangerten, indah sekali. Itu sudah seringkali disampaikan oleh Bapak Gereja. Dan sampai sekarang Paus itu kan juga masih komunikasi dengan pemimpin muslim terbesar juga yang seringkali selalu berdialog bagaimana kita saling pangerten itu terjadi. Ini kalau kita lakukan ke depan, saya yakin menjalani tahun 2023 dengan banyaknya tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kita awali dari keluarga itu pangerten, saya yakin akan menjadi komunitas yang kuat. Bapak, Ibu saling pangerten. Anak juga pangerten terhadap
orang tua. Orang tua juga pangerten terhadap, seringkali saya menyampaikan begitu, kalau pangertennya itu dikedepankan, saya yakin kita akan menjadi komunitas yang sangat kuat. Gereja, saat ini pun bocor, mulai pecah-pecah, pangerten. Gitu? Ampun mboten pangerten. Oh, mboten napa-napa wonten mriku wonten Pak Pendeta. Mengki lak diresiki, Pak. Lah panggilan kula niku pendeta napa? Nah, ketiganya Pak Pendeta di gereja gitu. Nggih, mboten napa-napa kula pangerten kok, pangerten. Nah, kalau kita memahami saling pengertian, pendeta memahami pengertian terhadap jemaat, pengertian terhadap pendeta dan terhadap majelis, saya yakin akan terjadi dialog yang sangat menolong kita untuk ke depan, akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Kalau pemerintah pengertian terhadap rakyat, rakyat pengertian terhadap pemerintah, saya yakin akan terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak akan melukai satu dengan yang lainnya karena pengertian. Tetapi dunia saat ini tidak pengertian. Kita masuk di dunia kerja, apalagi orang-orang baru, nggak pengertian bahwa dia baru saja lulus, butuh waktu, kadang-kala tidak, pokoknya dihabisi. Itu bisa saja terjadi, dibuat tidak kerasan, sangat mungkin. Maka saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepedulian, pengertian yang sekarang sedang krisis ke depan, apalagi di tengah tantangan kita sebagai komunitas Kristiani, di tengah budaya individual yang begitu luar biasa, ditambah kecepatan teknologi, orang akan terkurung, sehingga manusia itu sekarang manusia sibuk gitu, setengah mesin, setengah robot. Saya bertanya, siapa setiap hari tidak pernah pegang HP? Bahkan kalau HP ini ketinggalan, seakan-akan separuh hidupnya, waduh, dataku nang ngono kabeh. Sehingga interaksinya, kepeduliannya juga berbeda. Dulu kalau ketemuan itu langsung ngobrol, sekarang ketemuan langsung fakta yang terjadi. Maka di keluarga pun sama, makan bersama ya masih pegang HP, masih dolanan HP. Ya ternyata sekarang manusia itu setengah mesin, setengah yang tanpa kita sadari merubah pola kita, sehingga kepeduliannya juga setengah-setengah. Maka menurut saya monggo kita menjadi komunitas yang peduli, pengertian, Bapak Ibu. Kita kalau punya sesuatu yang harusnya kita bisa lakukan, kenapa kita tidak bisa lakukan? Kan kalau tahu kita bisa berbuat baik untuk bisa dilakukan, kan itu mendatangkan berkat. Tapi kalau kita tahu itu baik tapi tidak kita kerjakan, kan itu yang paling jahat kan. Oleh sebab itu mari, kalau hati nurani panjenengan untuk tahun 2023 ini, kepedulian, cinta kasih yang ada dalam diri panjenengan, mari kita upayakan untuk kita menjadi komunitas yang saling peduli, saling pengertian. Saya yakin akan menolong kita semakin menjadi komunitas yang kuat, maju bersama di dalam Tuhan, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat. Selamat berjuang menjadi hamba-hambaku yang baik, kata Tuhan, dan akan duduk di sebelah kanan menjadi domba-domba yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, pertolongan-Mu, terlebih pewartaan sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menapaki di tahun 2023. Kami membutuhkan kebersamaan yang lebih kuat, kepedulian di antara satu dengan yang lain, sikap hidup pengertian di antara satu dengan yang lain.
Karena tanpa itu kami sadar bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan teman, kami membutuhkan sahabat, kami membutuhkan teman seperjalanan yang saling menguatkan dan saling meneguhkan. Dan kiranya ini menolong kami semakin teguh, bahkan dengan sikap kepedulian, solidaritas yang kami terus upayakan menjadi sarana kesaksian yang nyata, suasana-suasana kerajaan surga yang penuh dengan keramah tamahan, penuh dengan kedamaian, sukacita itu boleh diterima dan dirasakan oleh siapapun juga. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh keluarga besar kami, baik yang bersama kami maupun yang tidak bersama kami, baik yang jauh maupun dekat dalam perantauan. Juga Tuhan berkati, kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, dijauhkannya dari segala mara bahaya. Juga terus mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami dalam raga yang lemah sakit dan saat ini membutuhkan uluran cinta kasih Tuhan untuk pemulihan. Mendoakan untuk Bapak Ruminto, Ibu Elizabeth, Ibu Prakti Tusinarti, Bapak Ibnu Samsuhud, Ibu Deborah Pujiati, Ibu Suminarti, Bapak Suparti, juga Bapak Kris Ratnyanto. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami atas zaman kasih-Mu melalui sarana apapun yang diupayakan oleh keluarga menjadi jalan pemulihan dan kesembuhan yang boleh diterima oleh saudara-saudara kami terkasih. Kami juga mendoakan untuk yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh orang yang dicintai, ditinggal oleh istri terkasih Bu Sarjinem dari keluarga Bapak Suntono. Sungguh kami mohon berkat penghiburan yang datangnya dari Tuhan, menolong, menguatkan, dan meneguhkan, sehingga melalui peristiwa ini sungguh iman, pengharapan, dan kasih tetap bersandar penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, bahwa Ibu Sarjinem telah Kau izinkan dan Kau kehendaki untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami juga memohon berkat ya Tuhan untuk langkah-langkah pelayanan kami yang kami rencanakan dan yang akan kami tata bersama dan akan kami putuskan. Mohon berkat Tuhan agar langkah-langkah pelayanan, program-program yang ada merupakan kepanjangan tangan Tuhan. Tentang kasih Allah boleh dinyatakan kepada siapapun. Ajari kami untuk memahami bahwa rencana dan program gereja tidak hanya untuk diri gereja, tetapi gereja ada dan mengada bersama dengan masyarakat. Oleh sebab itu kiranya mampu berdampak juga untuk kehidupan masyarakat, sehingga kasih-Mu bisa dirasakan. Kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami terkasih yang saat ini bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang jodoh, bergumul tentang banyak hal studi, juga bergumul tentang banyak tantangan-tantangan kehidupan. Terlebih memasuki tahun 2023, mohon kekuatan dari Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan agar kami dimampukan, selalu diteguhkan sehingga kami tidak menyerah, tetapi kami selalu berjuang. Dan kami yakin penyertaan-Mu menolong saudara-saudara kami mampu melewati semua tantangan pergumulan kehidupan yang ada. Mohon berkat Tuhan juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, agar Tuhan limpahi berkah agar bangsa kami yang sungguh luas, beragam suku, golongan, ras yang ada, tidak mudah menyatukan, tidak mudah untuk menjaga kerukunan. Maka dibutuhkan orang-orang yang terus proaktif mendukung kerukunan, mendukung cinta damai. Maka kiranya gerakan cinta damai terus kami upayakan agar persatuan dan kesatuan bangsa yang ada menjadi modal yang kuat untuk menuju Indonesia yang maju, berdaulat, berdikari di tahun 2045, di 100 tahun kami menghayati sebagai bangsa Indonesia. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami sadar dalam kami hidup dan akan menapaki di tahun 2023 ini. Jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tentunya kami akan lemah, akan tak mampu melewatinya. Namun kami memohon kekuatan-Mu ya Allah, genggamlah, peganglah, dan tuntunlah kami agar kami mampu melewati tahun-tahun ini dengan penyertaan-Mu. Kami juga percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua.
Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Pada ibadah tahun baru tanggal 1 ini kita diberkati Tuhan, dan kita juga memohon serta kita semua sudah diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, persembahan yang kita kumpulkan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian bunyinya. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, dasar kita memberikan atau mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, mari kita memuji nama Tuhan yang diambil dari Hitung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Ayat 1 Bapak Ibu masih disilakan untuk duduk. Ayat yang kedua Bapak Ibu silakan untuk duduk. Tuhan betapa banyaknya ayat 1 dan 2.
Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh semuanya ikut ibadah pada pagi hingga siang hari ini. Dan firman Tuhan yang melalui Bapak Pendeta Agus Prasetyo sudah saya terima, dan kami semuanya menghormati kiranya Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan pada ibadah ini kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Terima kasih Tuhan, dan kiranya ibadah ini kami mengumpulkan persembahan, kami haturkan kehadiran-Mu Tuhan suci untuk memberkati, sehingga persembahan yang kami kirimkan ini dapat sebagai sarana untuk kami senantiasa memuji nama Tuhan di lingkungan kita cinta kepada Tuhan. Bagi saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberkati semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya kami yang menghantarkan Tuhan. Kiranya Tuhan suci mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Disilakan untuk kembali. Pelengkap Kidung Jemaat 153 akan kita pujikan di bait pertama dan kedua untuk menutup ibadah ini. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menapaki tahun 2023 ini dengan yakin akan penyertaan Tuhan, yang kita berlomba-lomba untuk peduli sesama
bagi mereka yang membutuhkan, dan disitulah kita justru menjadi berkat memancarkan kasih Allah, menolong kita untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kini undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.